Namun hal itu berkembang. Contoh, misalnya ada hujan di siang hari, ini ada orang mati, meninggal, nanti berdarah. Ini minimal dosa besar dan bisa menyebabkan murtad. Kita bilang orang lain Wahabi, Syiah, tapi kedangkalan akidah yang menyebabkan murtad dijadikan akidah. Sehingga kalau kita baca itu kitab Tuhfatul Gharibin, ada di akhir bab sangkar dan buang pasilah. Hal-hal ini menyebabkan murtad. Misalnya, kalau kita nikah hari ini kejadiannya begini, ini hal-hal yang menyebabkan keluar dari agama Islam. Ini adalah Hinduisme yang masih melengket di kepala orang Aceh, yang ditentang oleh ulama aswaja. Contoh kita tadi kalau mau baca kitab Melayu Tuhfatul Gharibin ada satu lagi di saya tapi tidak beredar. Ini salah seorang murid Abah Sekumpul. Namanya Manhajul Istiqamah. Datang ke saya, bisa saya hadiahi kitab ini. Dan beliau sangat tegas dalam hal ini. Tidak boleh kawin bulan ini. Kalau begini nanti alamatnya begini. Yang jadi masalah, hal-hal ini ada di kitab juga. Yang tidak saya sebutkan namanya. Dan di kitab itu bercampur antara teori kafir, teori syaitan maknanya dengan teori Islam. Barang siapa membaca doa ini sekian kali, maka Raja Jin akan menjaga dia. Ini adalah hari naas. Ini hari baik, tidak boleh keluar dan sebagainya. Itu bukan akidah Islam. Bukan akidahnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Kurungkali, Abu Mudawali dan semua ulama kita. Itu akidah Hinduisme yang masih beredar di kita. Yang wajib kita melawannya. Karena itu adalah kekufuran. La wala tattabi'un khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Innama ya'murukum bisu'. Hanya saja syaitan itu menyuruh kepada kalian dengan keburukan wal fahsya dan kekejian. Lalu misalnya ada kejadian tanda-tanda di langit seperti ilmu bintang. Itu banyak hadis tentang ilmu bintang yang diklaim oleh baginda itu keluar dari agama baginda. Tapi hari ini jadi pedoman bagi kita. Hujan rintik-rintik, siang hari bolong, matahari terik. Ini nanti ada orang meninggal berdarah dan sebagainya. Ini adalah kekafiran yang beredar di Nanggro Aceh Darussalam, yang wajib dilawan kalau ngomong kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kita ikuti ini omongan ayah kita. Karena kita anggap ayah kita tua, lebih tua baginda Muhammad SAW. Dan kembalilah kepada syariat. Benar dan salah itu agama yang mengatakan. Kalau menentang dengan agama, walau itu iya di kita, tetap bukan. Ini masalah besar yang saya selalu menyampaikan ini di kadang-kadang ceramah kematian, di ceramah-ceramah umum. Supaya jangan kita mengikuti hal-hal begini sehingga tidak sadar akidah kita keluar. Dan tidak ada yang ngerti masalah gaib yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah Ta'ala. Akan tetapi ada di kita hal itu. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Milik Allah hal-hal yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Bukan kita yang miliki hal itu sehingga kita bisa memprediksi. Kemudian apabila ada ilmu yang mempercayai tentang hal demikian, lalu kita ikuti hal itu, menentang dengan agama kita, maka kalau pada kedudukan murtad jadi murtad, pada kedudukan dosa besar jadi dosa besar. Iman yang benar itu, kata baginda, sudah hujan, dia sudah mendung, tidak mengatakan hujan. Jangan luan mulut dia sama Allah Ta'ala. Apalagi tanda-tanda yang lain daripada alamah-alamah tersebut.
Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul umur. Milik Allah semua yang gaib di langit dan di bumi. Kepada Allah segala urusan kembali kulluh. Fa'buduh. Sembah akannya Allah. Wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepadanya Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah enggak tidur, enggak lalai terhadap apa yang kita kerjakan. Maka contoh hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna man ittaqada anna tilkal kawakiba mu'athiratun fil asya' bitabi'iha fahuwa kafir. Sesungguhnya seseorang, tidak, ini omongan ulama, nanti saya baca hadisnya. Sesungguhnya seseorang yang beriktikad bahwa demikian bintang itu memberi bekas. Misalnya kalau sudah begini begitu, kalau begitu begini. Fil asya' pada sesuatu, bitabi'iha dengan tabiatnya, fahuwa kafir, dia itu telah murtad, ijma'an secara ijma'. Ada ijma', kita buka kitab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sama. Wa man i'taqada annaha mu'athiratun biquwatin, dan siapa yang beriktikad bahwa dengan sebab tadi maka akan kejadian begini dan begitu. Auda'ahallahu fiha, atau memohon ianya seseorang kepada Allah padanya masalah. Fahuwa fasik, dia itu fasik. Dia enggak yakin itu, cuma semua itu sebab-sebab alam saja. Dan dia berkeyakinan bahwa semua adalah dari Allah, tapi sebab alam ini biasanya begini. Wa fi kufrihi kaulan, tentang menyatakan dia itu kafir ada dua pembahasan. Wa man i'taqada annaha ghairu mu'athiratin walakin hadza sababun adiyun la yumkinuhu takhallufuh fahuwa jahil bil haqiqati bi hukmil adi. Orang-orang yang beriktikad bahwa semua yang terjadi di alam, baik itu suara gagak, suara elang, masuk kupu-kupu ke rumah, masuk ular ke rumah, ada ular dalam sumur dan lain-lainnya, itu adalah sebab adi. Tapi sebab adi tersebut tidak akan bersalahan. Kalau sudah datang kupu-kupu ke rumah, nanti akan datang tamu. Fahuwa jahilun bihakiki, dia itu adalah hakikat, adalah orang jahil. Kayak orang yang tidak ketemu dengan syariat Islam. Bihukumil adi. Warubama jara hadzal i'tikadu ilal kufri. Dan ditakuti sekali orang demikian akan terbawa kepada kafir, dan lebih panjangnya boleh dimiliki, dikopi kitab tersebut, dibaca. Atau kitab-kitab tauhid lain yang muktabar. Kita ngomong ala syariah, ngomong ala sunnah wal jamaah, tapi Hinduisme masih di kepala kita. Kita tanamkan kepada anak kita, ini masuk kupu-kupu, aduh, ini nanti datang tamu. Tak boleh ada akidah demikian di dalam Islam. Kemudian ada hadis, ini saya baca. Hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Tahukah kalian apa yang difirmankan Tuhan kalian? Maka menjawab Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini tanya Rasulullah kepada para sahabat. Lalu kata Rasul, qala asbaha min ibadi mu'minin bi wa kafir. Ada umatku itu yang mukmin dan langsung jadi kafir. Man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadalika mu'min. Yaitu orang yang cuma seperti mengatakan bahwa kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah.
dia itu jadi mukmin. Kemudian mereka itu kafirun bil kawakib, ingkar terhadap bintang-bintang, sebab-sebab, kalau begini kejadian, kalau begitu kejadian. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafir bi mu'minun bil kawakib. Sedangkan orang yang ngomong bahwa kita diturunkan hujan karena begini, karena begitu, atau karena hujan akan kejadian ini, akan kejadian itu, mereka itu telah ingkar kepadaku, artinya sudah menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Dan tidak saja itu, semua hal yang berhubungan dengan itu. Misalnya, pihak mempelai pria minta acara dilaksanakan hari Jumat. Katanya hari Jumat sibuk, boleh. Kemudian acara dijalankan hari Kamis. Mulai petua kampung hetong, langkah rezeki pertemuan maut. Oh, kami tidak setuju kalau itu hari Kamis, karena hari Kamis itu maut. Ini adalah Hinduisme yang masih beredar di negeri kita. Wala tusyrik billahi ahada. Jangan kalian syarikatkan Allah dengan sesuatu pun. Wa mimman adzlama man iftara. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-gadakan hal-hal yang menjadi kedustaan di sisi Allah. Banyak ayat yang membicarakan demikian. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan di sisi Allah? Kita ini adalah pengikut agama Islam, maka kita dikatakan Muslim. Pedoman kita Quran dan hadis. Tak mampu kita kembali Quran dan hadis, dan salah kemampuan kita kalau kita langsung kembali kepada Quran dan hadis. Maka ikutan kita adalah para sahabat, yang ilmu para sahabat sudah ditulis oleh para mujtahid, yang ilmu para sahabat telah ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Lalu di dalam kitab-kitab para ulama tertulis bahwa hal demikian menyebabkan murtad, minimal dosa besar. Tapi kita kerjakan karena misal bertentangan, atau ada kita dapati hal itu dalam satu kitab mujarobat, kitab pengobatan. Makanya Imam Ghazali radhiyallahu an mengharamkan belajar ilmu perbintangan. Imam Ghazali mengharamkan belajar ilmu-ilmu nujum, karena dengan sebab-sebab demikian mendatangkan kemurtadan terhadap kita. Ini masalah besar yang harus kita buang dari kita, karena sangat merugi kehidupan apabila terjadi pada kita kekafiran. Tidak ada obatnya lagi, kecuali masuk Islam kembali. Setelah kita murtad, kita masuk Islam kembali, amalan yang lalu semua dihapuskan. 217 Al-Baqarah. Sedangkan dosa kita kekal, dan dosa murtad yang lebih besar daripada langit dan bumi tetap sebut di kita. Sekarang pilihan kita. Namun apabila kita dapati, contoh silahkan baca Riyadhus Shalihin, di mana kita dapati bahwa di sana Nabi melarang orang meninggalkan api menyala di dapur. Itu sebut di hadis, kerjakan. Tapi maknanya bukan juga seperti tafsir Wahabiyah, yaitu haram, itu makruh. Karena dalam perhitungan nanti bisa macam-macam. Dilarang meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci. Dilarang bercermin di cermin pecah. Dilarang menyapu di malam hari. Dilarang menjahit baju yang pecah sedangkan baju masih dipakai di badan. Hal-hal yang sebut di baginda silakan. Jangan kita ngomong ini tidak ada dalam kitab, tidak ada di Rasulullah, tapi ini adalah keagungan yang harus kita langgengkan. Yang ada di Nanggro, Aceh, Darussalam sulit untuk dicari. Ada di Jawa namanya Pamali. Ini satu kitab sama burung, gentut, sender bolong,
falasik, vampir. Ini adalah apa yang telah beredar dalam agama-agama selain Islam, lalu dipegangi oleh muslim. Dan kehancuran akidah itu kalau mau kita pelajari sangat panjang. Seperti sangkar dan puang pasilah yang disebutkan dalam kitab Tufatul Gharibin. Kita bawa sesajen ke sawah. Atau bukan sesajen, kenduri. Tapi dalam pahaman kita, apabila tidak kita lakukan ini, maka padi kita nggak akan jadi. Apabila kita tidak lakukan ini, maka sawah kita akan diganggu oleh syaitan. Kebun kita diganggu oleh syaitan. Akan ada yang datang untuk mengganggu kita. Maka pahaman-pahaman begini, maksimalnya murtad jadi kafir, minimalnya dosa besar. Kalau ia tahu itu tak pernah terjadi, ini adalah kesalahan. Dan itu adalah tipu daya syaitan untuk memperdaya manusia. Saya bawa juga, saya tahu ini haram. Supaya tertipu syaitan oleh kerja saya. Itu minimal dosa besar. Al-Kabair itu. Buang pasilah. Begini sial. Begitu akan bermasalah. Kalau istri kita lagi hamil, kita tak boleh begini, tak boleh begitu. Yang tak sebut di agama kita. Inilah aswaja-aswaja yang masih Hinduisme. Yang kita ngomong. Ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Maliki, ikut Imam Haramain, ikut Imam Nawawi. Tapi kita adalah orang-orang yang meninggalkan ilmu-ilmu yang mereka ajarkan. Dan ini masuk dalam nama besar yang dikatakan dengan sihir. Yang diharamkan dalam Islam. Tapi ya apa boleh buat. Orang kita rame yang demikian masih. Maka tugas kita untuk menyampaikan, jangan dijalankan hal itu, tinggalkan. Karena itu dosa besar. Datang kupu-kupu ke rumah, alhamdulillah. Ada perhiasan rumah. Atau ada panorama baru. Datang ada ular di rumah, bek kapoh, lepi rumah kita menguli. Itu adalah penyakit-penyakit Hindu yang ada di Islam. Yang terkadang kalau seorang Wahabi berakidah Allah di langit, bukan makna tempat Allah di langit. Cuma kata-kata Tuhan di Quran Allah di langit, ya saya Allah di langit. Tidak menyatakan Allah di langit, itu belum kafir. Tapi orang yang ngomong bahwa nggak boleh pukul ular di rumah karena nanti hilang keberkahan, itu murtad. Dia nyatakan Al-Quran menyatakan sumastawa alal arsy, kemudian Allah bersamaan di aras. Bukan Allah bertempat di langit. Belum murtad. Sekarang pilih yang mana kita? Apakah kita pilih pamali-pamali tadi atau pantang-pantang tadi dan kita buang agama kita? Atau pilih agama sami'na wa ta'na, tunduk patuh terhadap agama. Tidak mau tahu kenapa-kenapa. Maka perintah Allah dalam hal ini, kita wajib kembali kepada Islam kembali. Jangan dengan hal-hal ini tersulut. Jadi Ustaz, saya yang lalu sangat percaya dengan hal ini Ustaz. Bagaimana taubat saya? Apakah saya mesti syahadat kembali? Kalau saya, jangan dulu. Tapi karena keawaman kita kadang dimaafkan Allah, ya tinggalkan hal itu. Karena ini bukan hal sepele, tapi hal berat yang ada di dalam Islam. Yang dalilnya cukup mudah. Kalau kita mau membaca, tinggal kita kembali kepada kitab-kitab kita. Kitab aswaja yang sudah ditulis oleh para ulama. Jangan asik ngomong kepada orang lain dia bid'ah, dia Wahabi, kita Hinduisme. Ini masalah yang sangat. Dan taubat tidak boleh ditunda-tunda. Yang mana kalau ini berkekalan di kita, para ulama sangat menakuti seseorang itu jadi murtad. Dan ketika murtad sangat ditakuti kita tidak taubat,
mati dalam murtad, maka tak ada amal, tak ada syafaat Rasulullah bagi kita. Maka contoh dari ayat 31 surah Ar-Rum, munibina ilaih, mari kita kembali kepada jalan Allah. Wattaquh, dan bertakwa. Jangan kita ambil kultur, padahal bukan kultur itu. Iskandar Muda itu jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'iyah. Itu tumbuh kemudian, bukan yang tumbuh di masa nenek kita. Mana satu bukti bahwa itu dari nenek kita turunan. Waqimus shalah wattaquh, dan bertakwalah. Patuhlah kepada Allah. Waqimus shalah, dirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, jangan jadi kalian sebagian daripada orang yang mensyarikatkan Allah, sehingga amal kita dibatalkan Allah. Dan tiada dosa yang lebih besar daripada mensyarikatkan Allah. Kalau kafir mensyarikatkan Allah dengan menjadi kafir, dengan bertuhan kepada Tuhan yang lain, kita terjadi pensyarikatan yang kadang-kadang kita anggap itu syariat. Ini masalah besar. Kemudian sesajen tadi, walau dimakan tetap salah. Atau kita niat sebagai makanan binatang. Seperti terjadi di Aceh di tempo dulu itu, ada melepas kerbau atau kepala kerbau ke laut. Itu bukan agama kita. Namun apabila dikerjakan hal itu oleh seorang tengku, maka kembali sekarang, yang katakan dia jadi tengku siapa? Agama. Aturan agama menyatakan begitu, itu kita buktikan nanti salah. Ketika ia menentang aturan, apakah ia tengku? Jadi tengku itu yang ikut referensi. Apa yang disebut di ayat, di hadis sesuai dengan jabaran para ulama. Dalam masalah fiqh, ulama mazhab. Dalam masalah akidah, ulama tauhid. Dalam masalah Quran, ulama tafsir. Dalam masalah hadis, ulama hadis. Itu yang dikatakan tengku. Kalau dia meninggalkan referensi, lalu ia ikut apa yang ada di praduga dia, seperti ia membaca kitab fulan misalnya, maka ia katakan kalian berdua tidak sesuai menikah, karena nama kalian dengan nama si laki dengan nama si perempuan tidak cocok, nanti hidupnya begini begitu. Lalu kita nikah. Yang pertama, tengku itu sudah salah dengan agama kita Islam. Kemudian kita nikah, terjadilah cekcok, kita katakan itulah sudah saya dengar dulu, kita enggak cocok. Itu kita kali kedua sesat. Ini yang dimaknai awal dia tidak kafir, akan terjadi kekafiran kemudian sebab hal itu. Karena di situ ada tipu daya syaitan, yang syaitan ingin mewujudkan hal-hal demikian. Ini kita salat, puasa, zakat, haji, meratib. Tapi hal-hal yang menyebabkan kekufuran juga kita jalankan. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Allah yang tahu hal itu. Itu adalah kedudukan. Cukup. Wa min ayatihi an khalaqakum. Cukup dari ayat-ayat yang menyatakan sebagian dari tanda kebesaran Allah. Allah jadikan langit dan bumi. Allah jadikan manusia beranak pinak. Allah jadikan cinta, rasa kasih sayang. Cukup itu. Jangan kita buat tanda-tanda baru. Yang disebutkan oleh para ulama itu salah. Maka saya kira di kampung-kampung itu sangat penting. Belajar kitab Tufatul Gharibin, masalah mana akidah yang benar dan yang salah. Dan belajar kitab Manhajul Istiqamah. Supaya jangan kita ada lagi di kampung-kampung. Kalau nikah bulan ini begini, nikah bulan itu begitu. Dan salah satu kitab yang kita harus saring-saring tulisan yang ada di situ. Sebagaimana sebut di ayat 102 surah Al-Baqarah. Syaitan di masa dulu mencampur adukkan apa yang ada di ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam dengan ilmu-ilmu sihir. Lalu dikampanyekan oleh para syaitan melalui antek-anteknya di bumi, yaitu para manusia, bahwa ini adalah ajaran Nabi Sulaiman. Maka ajaran Nabi Sulaiman yang mereka klaim itu adalah kebohongan.
Ajaran Nabi Sulaiman itu masih beredar di masa Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita sampaikan tadi itu. Maka di dalam Islam, di ayat 102 surah Al-Baqarah turun ayat tentang hal itu. Bahwa menyatakan itu ajaran Nabi Sulaiman adalah kebohongan. Itu adalah tipu daya syaitan. Sampai diberi merek itu ajaran Nabi Sulaiman oleh syaitan. Seperti kitab Tajul Muluk. Baru buka kita sudah ada, ini hari naas. Ini hari baik. Di Islam model apa yang ada menjelaskan demikian. Dan Ahlus Sunnah mana yang mendukung itu benar. Itu di luar akidah kita. Tapi itu ada. Maka bukan kita salahkan nama kitab. Yang kita salahkan adalah campur baur yang terjadi di dalam kitab. Ada nanti yang baik. Maka sebut di dalam Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Ini masalah besar yang sedang terjadi di negeri kita. Maka sama-sama kita dukung ulama-ulama kita dulu, Abuya Mudawali yang sudah mangkat, qaddasallahu sirrahu aliyah, Abu Kurungkale, Abu Nazid Samalanga, siapa ulama karismatik kita? Tidak ngajarin hal itu. Mereka penentang hal itu. Kenapa kita hari ini menentang mereka? Apalagi kita kembali kepada kitab-kitab yang muktabar. Tak boleh ada demikian. Juga sedikit lagi. Seperti kita membaca zodiak. Ada di koran. Saya lahir bulan ini, bulan itu. Maka bintang saya Leo, Sagittarius. Kalau kita sudah percaya pada hal-hal demikian, sudah kampret kita. Bukan lagi ikan, bukan lagi harimau atau singa. Ini dilarang di dalam Islam. Maka tak ada yang demikian. Untuk segala masalah, tawakallah kepada Allah. Sedangkan tanda-tanda alam itu, apabila dimengerti sesuai dengan hukum adat, dan itu adalah karya Tuhan, seperti gerhana akan menyatakan demikian. Kemudian pasang surut air begini begitu, itu nyata. Tapi ketahuilah semua benda tidak memberi bekas kecuali Allah Ta'ala yang beri bekas. Beda dengan pahaman. Hujan hari ini akan terjadi ini. Sudah luang kita dengan Allah Ta'ala, itu kesalahan yang amat besar. Mari kita sapu dikit-dikit dalam kepala kita, semoga hilang itu. Jangan ada lagi pahaman datang kupu-kupu ke rumah ini, nanti bentar lagi datang tamu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tentang iman kita belum beres, tentang salat belum beres, tentang itu kita yakini. Maka hal ini kalau dibahas panjang dengan dalil yang panjang, resikonya musyrik murtad, dosa besar. Maka buanglah itu, dan untuk lebih paham silahkan pelajari di dalam tulisan-tulisan yang ada, kembali kepada guru-guru. Jangan hal itu menyulut kita untuk kekafiran, kemurtadan, kemusyrikan. Mungkin sampai demikian, karena nanti banyak yang nanya. Saya kembalikan kepada Bang Fajar. Ini Tengku ada yang bertanya tentang pesiju. Bukankah itu berawal dari budaya orang Hindu yang sekarang diterapkan dalam budaya orang kita Aceh? Nah itu bagaimana Tengku? Kemudian yang kedua, untuk pertanyaan berikutnya, ini ada yang bertanya tentang beda akikah dengan kurban. Ini banyak masyarakat yang mungkin ada yang belum mengerti tentang perbedaan akikah dan kurban. Mohon Tungku untuk menjelaskannya. 9530. Kita coba terima kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Iya. Silakan. Dari Aceh Selatan, Labu Haji. Iya, silakan Pak. Ini penanya Mbak Tengku. Ya. Mungkin yang judul yang tanya rumahnya mungkin daerah kamu, daerah Labu Haji mungkin Lesat. Ya. Nah, cuma yang kena tanya untuk Mbak Tengku, daerah di Labu Haji, daerah barat selatan lah Begah. Nah ini model Raja Semapa, balik kunyit. Balik kunyit yang sama suhu deh. Yang pertama. Dan berkiban materi hukum di. Yang pertama. Yang kedua, masalah mesti ula padi, ja ulaut. Lagi contoh mesti kamu ja lautnya, nah itu gah, nyo bintang nyo utimu, tang kurungkut.
ataupun no kada bintang kala. Yang kedua. Yang ketiga masalah pudong rumah. Pudong rumahnya na model pekatin daerah kamu barat selatan ini na model ikat hijau kuning batengah rumah. Ayan di warna na warna ikat 7 macam. Ayan cok bau yang katimo tangkut payung dalam di atas. Ayan di dalam tabote rumahnya beding ke legerana. Nyan kamu ini. Alinyan masalah rumahnya puno rumah di mesti hanagad rumahnya mesti hanamada bamatawro. Alinyan dalam tabote dungku masalah meraja kamu ini. Ayan tin na dengo ibukanyo liko ba ko rumah na tipupuhay dagi na ba kay barambut nyenang kay duduk jin. Alinyan dalam tabote dungku masalah semayang. Lun pribadi, na kategori minggu yang kali ko lun semayang jamaah. Semayang maghrib. Mbak ludong rakaat pun mumang tungku. Ayan ku kalon tajadanya mahayun-hayun ayan dada lun gudu-gudu. Alinyan tiut goyang. Itu pikiran gundah. Jadi lunyo jino ana lunja semayang jemaah dia tu karena lun tinggal tu kada lagi juga corona yang tu sampai pom pada daya konya mumang. Yan pasiban mesti tunggu ya. Yang kenyaman tolong daya banku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pun nyo dosen Pak Bu. Kita ada pendam hai kita mau le pondok. Aku mau gitu. Yang pun waru yang menikah. Seperti walintunya hancur jelame. Bila ke jelame baru 7 mayam. Yang nabak tu 7 mayam. Icok bagus kat itu mayam. Menazil jatapu di pulang masa kami menua takut itu mayam. Tiban hukum nikah itu. Tabuh tu dalam tabuh kampung dibuka peraturan. Di berangkat tu yang mencari kampung kau di pemasukan ego denda tabuh kami. Yang pada lontanya kami yang nak hadir pada. Ya macam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Assalamualaikum Bang Fajar. Ya, waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf. Terima maaf Tengku. Kalau pertanyaan saya ini agak menyimpang. Enggak masalah. Begini Tengku. Saya bergaul dengan seorang Tengku. Dari tahun 2005 hingga sekarang. Gimana pergaulan saya sehari-hari dengan seorang Tengku? Jadi saya tanyakan bahwa kalau ngomong selalu menang. Kalau duduk beliau sekali-kali kakinya naik ke atas. Kemudian yang ketiga, setiap hari beliau salat sunat di saf perempuan. Dan di kala azan maghrib masih ngobrol di luar. Kemudian yang saya tanya, bagaimanakah hukum seorang Tengku dan pahalanya? Hanya ini aja Tengku ya. Terima kasih atas jawaban Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama masalah pesiju. Apakah pesiju itu budaya Hindu? Kalau kita lihat konteks, seperti orang Hindu itu pakai baju kuning selempang, persis sekali sama orang yang ihram. Lalu kita katakan, baju ihram kita itu ikut Hindu. Nah ini masalah. Jadi samalah baju ihram sama baju biksu-biksu. Lalu ketika biksu pakai baju itu, kita pakai baju itu, lalu kita katakan, itu adalah Hindu. Tidak demikian. Tidak demikian. Namun permasalahan pada pesiju, sehingga guru kita Buya Mudawali membahas khusus tentang hal itu. Tanwirul Anwar itu nama kitabnya, khusus masalah pesiju. Karena memang jelas pesiju itu bid'ah di kita.
Karena tidak ada di Rasul. Pesijuk pakai daun-daun, pesijuk pakai beras ketan, tidak ada itu. Namun sekarang masalah hukum pesijuk itu bagaimana? Apakah itu jadi bid'ah haram atau jadi bid'ah mubah? Ini permasalahan. Dasar pesijuk yang ada di baginda Muhammad SAW, yaitu beliau menggosokkan air putih di dada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, beliau percikkan air di kepalanya Fatimah, anak beliau, di ketika hari menikah beliau. Hari menikah anaknya. Yang kedua, baginda Muhammad SAW sampai sekarang jadi syariat bagi kita, di mana setelah sembahyang minta hujan, beliau balik ridak beliau yang diletakkan di bahu beliau dengan posisi 4 persegi. Diambil sisi kanan menjadi sisi kiri menjadi sisi kanan, dan beliau berdoa, sebagaimana berbalik ridak saya, begitulah berbalik keadaan. Atas dasar itu, maka kita melakukan pesiju. Kalau kita pahami bahwa ini adalah sebagai sempena, sebagaimana daun yang kita gunakan, misalnya daun pesiju, dia bisa menyembuhkan bisul dan tidak mudah layu karena daunnya tebal. Sebagaimana demikian supaya begitu. Sebagaimana ada doa di kita di Fatihah itu, suratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, beri jalan petunjuk yang baik kepada saya, ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari para sahabat dan orang yang baik. Sekarang sebagaimana begini supaya begitu. Naleng sambu, udah kuning, musim kemarau, hujan, subur kembali. Manek mano, jadi itu sempena, di Medan ada, di mana-mana ada. Ada beras padi, semoga mereka selalu makmur, begitu pahamannya. Kemudian ketan itu kita letakkan sebagai simbolis supaya Allah beri apa yang kita lakukan berhasil. Apakah itu dikatakan mubazir? Kita potong dulu. Tidak mubazir. Kalau mubazir itu papan bunga mubazir, baju warna-warni mubazir, make up mubazir, maka itu dosa. Tidak, karena itu demi kesenangan kita. Tapi kalau terlalu banyak tetap mubazir dan dosa. Maka kalau masih dipahami pesijuk demikian, maka itu tidak salah, halal. Tapi kalau ia pahami kalau tidak pesijuk kualat, kalau tidak pesijuk pulan-pulin, ini bisa jadi ia dosa besar, bahkan bisa membawa kepada murtad. Seperti seseorang yang memahami bahwa kenyang itu bukan dari Allah, kenyang itu dari nasi, dia sudah murtad. Maka ini tipis, bahaya, tapi kita harus bijak dalam memahaminya. Kemudian, beda akikah dengan kurban. Mana Ustaz? Akikah dasar katanya, maknanya yaitu rambut yang tercukur. Di hari ke-7 disyariatkan untuk cukur rambut anak kecil, hukumnya sunat. Kemudian sembelihlah, kata Rasulullah, 1 kambing bagi wanita, 2 kambing bagi lelaki. Kalau nggak mampu 1 boleh, atau setelah 1 lagi, boleh-boleh saja. Akikah disunahkan untuk dimasak dan disedekahkan. Sedangkan kurban disunahkan jangan dimasak, dibagi langsung mentah. Kemudian daripada itu, akikah sunnah kepada ayah dan kakeknya selama ia belum balik. Ketika ia balik, beralih kepadanya. Kalau kita mau kerjakan akikah terhadap anak yang balik, harus beritahu dia. Kalau dia sudah balik dan ia meninggal, maka hilanglah sunnah di kita. Kalau ia sebelum balik meninggal, maka kekal sunnah pada ayah dan kakek untuk melakukan akikah. Dan apabila seseorang melakukan akikah di waktu kurban, sahkah Tengku? Sah. Apabila orang gabung akikah dalam kelompok lembu kurban, 5 orang kurban, 2 orang akikah, sahkah? Sah. Niatnya gimana Ustaz? Di kita niatnya. Tengku kita minta untuk sembelih saja boleh. Ini perbedaan antara akikah dengan kurban. Kemudian, kurban wajib
kita serahkan ke panitia. Kan kurban wajib nggak boleh makan, Ustaz. Artinya kurban yang dinadar atau sudah ditentukan, saya kurban. Bukan dalam makna kalau tidak ada halangan, kebetulan lebih uang maka kita kurban. Kalau tidak ada halangan saya kurban. Saya pastikan itu kurban saya. Itu untuk kurban. Atau saya apabila lewat pegawai saya kurban. Itu jadi kurban wajib. Lalu setelah kita serahkan ke panitia, bercampurlah daging lembu kita dengan daging orang. Daging kambing kita dengan daging orang. Diberikan kepada kita halal, Ustaz, halal. Walau ada sedikit makna syubhat di sana. Akan tetapi halal itu, tidak masalah. Kemudian, gerakan yang berulang-ulang dalam salat. Apakah batal salat? Tetap. Kalau lagi khusyuk, Ustaz, tetap. Ada tengku-tengku kita, ini kemarin datang pertanyaan ke saya. Katanya, kata tengku itu, Ustaz, kalau dia salat khusyuk, walau bergerak-gerak dalam salat, tidak batal, sakit tengku itu. Itu kalau dia ngaku Syafi'iyah, sudah salah sangat itu. Dia harus ngaku mazhab lain baru sah demikian. Oh, dia anak abu, Ustaz, walau. Tak ada pendapat demikian di dalam agama kita. Bergerak berturut-turut 3 kali, tetap batal di dalam mazhab Imam Syafi'i, demikian. Jadi, adakah itu gerak salat? Walau itu gerak salat. Misalnya sami Allahu liman hamidah. Lalu ketika sami Allahu liman hamidah, tangan sudah sampai ke paha, dia goyang-goyang. Tangannya berulang kali. Itu tetap batal. Apalagi tidak dalam waktu bergerak. Ini sangat banyak boleh diperhatikan orang salat jalan-jalan dalam salat, jalan di tempat. Itu batal. Walau lagi bergerak salat. Kalau sudah lebih dari 3 kali. Dan tidak saja dilihat kaki, kepala bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak dalam satu waktu juga batal. Maka harus sangat-sangat hati-hati. Kemudian, ada kata-kata di Al-Quran waliyatalattaf. Artinya lemah lembut. Jadi waliyatalattaf itu ditulis merah. Dulu ketika terjadi pembunuhan terhadap Ali, di situ tumpah darah katanya. Saya tidak pastikan itu karena saya nggak pernah baca itu. Itu wawasan saya kurang tentang itu atau memang nggak pernah ada. Namun ada perintah Allah melalui Jibril kepada baginda Muhammad SAW, khatamkan Quran dalam salat. Jawab Rasul, kami tidak mampu. Maka diperintahkan khatamkan dalam 2 salat. Jadi ada Quran, 1 Quran, lalu dibagi 2. Itu pas baginya di waliyatalattaf. Itu adalah pembagian Quran jadi 2 bagi. Kemudian diperintahkan khatamkan dalam 30 salat. Jadi 30 juz. Kemudian sampailah pada yang terakhir, khatamkan dalam salat itu dengan sekian-sekian. Maka dibuatlah Rasul namanya ruku', yaitu ain. Ain itu kalau kita bacakan ditulis di situ sekian ruku'. Artinya 1 ruku' habiskan segitu, 1 ruku' habiskan segitu. Karena kita tidak mampu untuk mengkhatam Quran dalam salat. Jadi 1 ruku' itu, walau 1 ruku' itu sampai sekarang kita juga tidak mampu. Udah, kemudian di mana khutbah dengku? Saya rasa nggak ada hari ini, sampai detik ini belum datang telepon. Kemudian di daerah saya Ustaz sangat parah semapa itu Ustaz. Dikit jalan pening, onyo kaimat lijin pulang-pulang, itu bukan akidah kita itu, di luar agama kita itu. Kalau memang kunyit, kalau memang kelapa kecil itu ditaruh di kepala, kalau pening bisa mengobati pening, silahkan pakai. Tapi dengan pahaman ini diganggu jin ini itu tidak mudah-mudah demikian terjadi. Jadi itu pemahaman yang harus dilawan di jiwa kita. Kemudian bintang langit. Dengan begini tanda, nanti airnya begini guruhnya. Nanti nggak ada ikan. Nah, kalau sudah berulang-ulang adatnya demikian. Kita lihat kalau begini warna langit, lautnya begini, itu biasa begitu. Itu masih boleh. Tapi kita katakan, hana puja, apabila begini, begitu. Dan itu tidak terbukti secara hukum adat beneran. Maka demikian itu bisa jadi dosa. Dan lebih-lebih lagi hal yang tidak dimengerti seperti orang jadi pawang rusa. Nyohana puja, meno-meno.
Itu bisa jadi malahan bisa sampai pada tingkat murtad. Bahaya sangat itu. Kemudian dalam mendirikan rumah, sampai-sampai di pondasi rumah itu diletakkan emas dan dicor, itu dosa besar. Karena itu tabzir. Kemudian harus ikat bendera, taruh buah kelapa ini itu dan sebagainya, itu bukan punya kita itu, dilarang hal demikian. Kemudian andai kata kita memilih hari dalam mendirikan rumah itu boleh Ustaz? Boleh. Karena memang ada sunnah demikian, memulai sesuatu dari awal bulan sampai pertengahan, yaitu purnama, itu mulia. Pemahamannya semoga sebagaimana bulan terus mekar, begitulah saya mekar. Kemudian Allah menciptakan bumi di hari Minggu, lalu kita ambil hari Minggu untuk mendirikan rumah, itu boleh. Bukan dengan pahaman-pahaman kalau tidak begitu maka akan hancur. Maka itu tetap dosa. Kita nggak pilih hari Minggu, kita dirikan hari Selasa, kepuro Selasa ke pedang. Nya rumahkah tu umah ikadu. Itu pemahaman akidah Hinduisme itu. Cuma kita pilih untuk kemuliaan, harapan mulia di sisi Allah Ta'ala. Kemudian bahagian merajah. Ini di belakang rumah kamu ada jin ini, jin itu. Itu dukun itu. Itu datang saja kepada mereka 40 hari enggak diterima amal. Itu dosa besar. Kamu ini sudah disantet orang. Hari ini orang sakit jiwa dibilang disantet, anak adik-adik dibilang disantet. Ini kekacauan akidah karena enggak ngerti tauhid. Udah enggak ngerti tauhid. Kita nyalahin tauhid Wahabi, kita pakai tauhid Hindu, ini masalah. Jadi harus belajar. Ini kesalahan besar ini. Jadi tidak ada yang demikian itu di Islam. Jin itu di mana-mana ada. Tidak mudah-mudah kita disantet. Kalau kita mudah-mudah disantet nggak bisa hidup lagi kita. Dan tidak ada orang yang namanya kemasukan ruh, yang kemasukan itu jin. Dan orang kemasukan jin itu pun sangat jarang. Orang yang sering kemasukan itu umumnya adalah gangguan kejiwaan. Makanya anak pesantren, anak kuliah, anak sekolah biasa kemasukan di masa ujian. Itu adalah gangguan kejiwaan, langsung ke IGD rumah sakit jiwa, diberi obat, sembuh itu. Maka jangan mudah-mudah berspekulasi tentang gaib-gaib itu, kita nggak ngerti. Maka tanyakan pada ahlinya. Saya Ustaz kalau pergi salat sekarang pening Ustaz. Sehingga saya hindari jamaah, apalagi lagi ada isu pandemik corona dan sebagainya. Boleh Ustaz? Boleh sangat. Dan praduga saya, kalau tidak leukemia ini, rendah darah, bisa jadi udah lambung parah itu. Maka mohon maaf saudara semua, penyakit itu jangan dipelihara, nggak akan bertelur. Segera berobat. Dan hati-hati pada pengobatan perdukunan. Sampai di Panteri itu ada orang yang non-Islam, suku Batak, orang Aceh datang kepada mereka. Itu Aceh sakit itu. Masa kafir yang rajah air datang orang kita, itu Aceh gila itu kalau udah begitu. Akidahnya entah kemana. Haram yang demikian. Maka bahkan ditakuti bisa nanti jadi murtad. Dengan demikian. Takut kita. Kemudian rencana mau kurban Ustaz. Tapi uangnya belum cukup. Boleh kita ngutang untuk kurban, mulia dalam Islam. Tapi ini bukan ngutang Ustaz. Ada uang orang di saya Ustaz. Saya pakai dulu. Dalam perhitungan kita, pemahaman dalam uang orang di kita itu bagaimana? Misalnya kita pakai asal kita ganti dalam perhitungan dia boleh? Boleh. Silahkan kerjakan. Tapi tidak boleh. Maka tidak boleh. Seperti uang anak kita, uang teman kita simpan di kita. Kalau pakai dulu. Tapi tetap dibayar. Itu tak masalah. Tapi kalau tidak boleh demikian itu bermasalah. Kemudian ada orang ratib dalam hati, zikir dalam hati, dapat pahala, mulia. Doa dalam hati sampai Ustaz, sampai. Yang sudah sampai ke kita sekarang kan umumnya doa di hati kita itu. Macam-macam kita minta di Allah Ta'ala. Alhamdulillah sudah terwujud. Kemudian ada orang menikah. Tapi maharnya tak cukup. Nikah itu tidak punya mahar juga sah. Tapi sudah wajib membayar mahar atau jilame atau jelamu apabila kita sudah setubuhi si perempuan itu. Namun di dalam masa nikah kita ada katakan saya terima nikah si fulanah bin fulan untuk saya dengan mahar 15 emas tunai. Semua emas hutang.
bolehkah itu Ustaz? Nikah sah tapi kita dosa karena berbohong. Namun ini berbohong ini dah darurat Ustaz. Misal banyak, panjang argumennya sampai daruratnya diterima umpama. Maka itu halal. Tapi ini bohong-bohongan pada dasarnya tetap haram. Nikahnya sah. Kemudian ia gauli si istri itu. Setelah dia setubuhi itu dah wajib bayar semua mahar. Tapi si istri izin Ustaz untuk tidak dibayar. Berarti itu resiko si istri. Hukum nikah tetap sah. Masalah mahar karena bukan rukun nikah itu, cuma syarat nikah. Kemudian ada orang pacaran di kampung kita sudah jadi hukum kalau pacaran ditangkap dimandiin air got. Bagus itu? Bagus. Digebukin tidak bagus secara aturan negara. Dimandikan air comberan juga nggak bagus secara aturan negara. Tapi gimana ya, di Republik Mimpi aturan cuma di kertas, nggak ada di kedudukan. Di Republik Mimpi juga demikian. Aturan cuma kita yang kecil kena, bagi orang gede nggak kena aturan. Jadi kalau secara pribadi saya mandikan saja dan gebukin, tapi jangan meninggal. Kemudian denda 1 kambing. Halalkah kambing itu? Haram kambing itu. Haram. Mendenda demikian haram. Kenapa? Sudah ada kambing akikah ibadat. Sudah ada kambing kurban ibadat. Ini kita buat kambing zina satu lagi. Tidak. Jangan makan kambing itu. Kalau mau denda dia, silahkan denda dia. Dengan misalnya bersedekah kepada fakir miskin. Per orang 1 juta, 10 orang. Kita temani dia untuk serahkan itu. Dan menikahkan orang yang berzina itu karena terpaksa, malah nikahnya bisa tidak sah. Maka hati-hati pada masalah ini. Datanglah kepada ahli atau tengku yang kredibel. Jangan tengku makan beton, tanyakan hukum. Karena hari ini kayak cerita pertanyaan tadi. Kemudian daripada itu, di bulan haji tak boleh potong kuku. Benarkah Ustaz? Tidak. Di bulan haji ini dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, sampai hari 9, ini sangat-sangat dituntut sunat untuk kita lakukan puasa sunat. Namun apabila kita melakukan puasa qadha di sini, boleh Ustaz? Boleh. Kemudian kalau kita gabung niat, boleh Ustaz? Itu khilafiyah. Kuat pendapat gabung niat tidak sah. Pendapat dhaif boleh, terserah mau pegang yang mana. Jadi, yang paling gentleman, kita qadha di waktu lain. Tapi hari ini belum qadha puasa yang tinggal sengaja Ustaz, selamanya dosa. Maka kalau begitu kejadian, qadha di waktu sekarang. Nanti yang paling kurang minimalnya hari 8, hari 9. Jadi cara niatnya Ustaz, saya puasa sunat Zulhijjah, boleh. Sunat 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, boleh. Saya pernah dengar bahasa Arabnya Ustaz, hari 8 itu apa ya? Tarwiyah, kalau bisa ingat baca. Kemudian hari 9 Arafah. Tarwiyah ragu-ragu Nabi Ibrahim tentang perintah menyembelih Ismail. Arafah sudah nyata. Maka ini sangat dituntut sunat. Kemudian potong kuku itu bukan haram, makruh bagi orang yang berkurban. Apabila dia tidak dalam makruh. Ini kuku dia udah kayak hantu. Maka dia tidak potong, tambah jadi hantu, itu enggak makruh. Bulu kemaluan disunnahkan tidak lebih dari 40 hari. Ini udah 5 bulan bulu kemaluan, tak pernah dicukur. Itu dia dalam makruh, tak ada makruh. Silahkan cukur dulu. Kemudian jangan dicukur lagi. Sampai masuk hari raya. Ada tengku perilakunya ABCDEFG. Panjang penjelasan. Saya sudah bilang. Kadang teman-teman saya yang dengar marah begini. Tidak. Salah kita marah. Karena sebut di dalam hadis-hadis Nabi, kemurkaan Nabi kepada tengku-tengku yang jahat. Kemurkaan Allah kepada tengku-tengku yang jahat. Maka sebenarnya kita yang salah. Dalam artian, dalam menilai tengku. Siapa saja dia. Kalau dia kredibel ikut hukum, itu tengku. Kalau dia tidak kredibel ikut hukum, walau dia sangat alim, itu gelungku. Nabi bersumpah, saya lebih benci kepada seorang ahli ilmu yang jahat dibanding 40 orang dajjal. Begitu bencinya Nabi. Nabi nyatakan perang kepada tengku-tengku jahat. Sudah saya sampaikan. Di luar sana dosen ini itu lebih.
Ini sampai tengku Sodom ada. Tengku zina banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang demikian-demikian itu jangan didukung. Karena ketika kita dukung dia, kita sudah melawan Rasulullah, kita sudah makar kepada Allah. Walau dia bisa terbang. Dia nggak salat, dia bisa terbang, nggak ada urusan. Dia musuh Tuhan, musuh Nabi, musuh Allah, musuh kita. Begitu kedudukannya. Kemudian daripada itu, ada kita jual tanah, dia punya hajat. Sedangkan uangnya belum cukup karena uangnya baru setengah dikasih. Apakah kita tunaikan hajatnya dulu atau tidak? Kalau kita tidak tunai halal. Namun kalau uangnya banyak, hajatnya dikit, ditunai lebih mulia. Kalau kita tidak tunai, tunggu habis dikasih duit, halal itu. Ditunai kalau kira-kira sudah cukup, lebih mulia. Demikian kedudukannya. Kita kembalikan kepada Bang Fajar. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Fitri ini. Ya, silakan. Fitri mau tanya kan? Ya, boleh. Tentang suaranya ada 3 kan? Suara suami. Ya. Nah, habis itu kan banyak kasih untuk anak perempuan. Ya. Sedangkan suaminya kan suami aku kan. Kasih sedikit. Banyak kasih untuk suami untuk anak yang perempuan. Misalnya ada tawangan 3 kan. 3 ayuk misalnya kan. Dikasih untuk anak perempuannya dikasih untuk suami itu sedangkan laki-laki sebelah. Kayak mana tunggu? Ya, insyaallah. Ya itu aja ya. Ya, baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abang Hitam. Ya, silakan. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia lama tanyanya Tengku betul. Kadang-kadang kan susiteng rumah tu itu get lagak, itu get dicor dengan keramik. Ada yang semayang hati dia Tengku. Get insyaallah. Enak mentah Tengku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa untuk Tengku menjelaskan perbedaan antara hutang dengan pinjaman, karena banyak kalangan masyarakat sekarang ini susah membedakan antara hutang dengan pinjaman. Terima kasih untuk penjelasan dari Tengku. Ya. Terima kasih untuk penjelasan dari Tengku. Ya. Yang pertama, orang jual kulit lembu di masa kurban. Ada hadis, mamba'a jildal udiyah fala udiyatalah. Orang jual kulit kurban tiada kurban baginya. Yang dimaknai di hadis ini adalah orang-orang yang mereka itu menjual kulit kurban sebagai ongkos dari kerja kurban, baik ongkos per lembu atau ongkos panitia. Ini hukum haram. Hukumnya haram. Jadi gimana caranya? Kulit kurban itu sedekahkan kepada fakir miskin atau hadiahkan ke orang kaya. Makna hadiah ke orang kaya dia haram jual, kalau fakir miskin dia sah untuk dijual atau dibagi semua. Kalau itu diambil untuk uang minum daripada panitia, hukumnya haram itu, tidak sah itu. Cacat kurban orang. Ketika sudah cacat, bagaimana cara obati? Kita yang kena cacat, misalnya bertujuh kita cacatnya kulit kurban itu, andai kita jual 200.000, maka 200.000 bagi 7 per orang kita, bayarlah daging dengan sedekah ke fakir miskin seharga yang cacat itu, maka baru tertempel kembali kurbannya. Kemudian daripada itu, masalah fidyah, benarkah bisa ganti salat? Tidak. Mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, khusus Imam Syafi'i, beliau tidak setuju pada fidyah. Karena dalilnya adalah kias. Ya Rasulullah, ibuku belum haji olehmu. Ya Rasulullah, ibuku belum puasa olehmu. Cuma Imam Syafi'i mendukung untuk salat orang tua kita laksanakan salat. Karena anak itu sama dengan ayahnya masih hidup. Anak yang masih hidup, ayah sudah meninggal, dikerjakan oleh anak untuk dosa ayahnya sama dengan itu kerja ayah. Udah. Kemudian fidyah di mazhab kita Imam Syafi'i ada pendapat bahwa untuk tempel orang salat itu bayar fidyah. Maka ini adalah ibadat yang boleh dikerjakan. Masalah terima Allah itu urusan Allah, nggak ada yang bisa jawab. Kemudian dari fidyah
jatahnya kena umpama satu salat setengah bambu, maka kali 1 juta salat atau 100.000 salat sekian misalnya, lalu kita bayar dengan segoni beras. Lalu kita serahkan ke Tengku, Tengku serah ke kita, serah, sehingga jadilah kuota itu dengan diserah-serah. Bolehkah demikian? Itu pendapat demikian sangat-sangat dhaif. Sebaiknya kalau orang berada jangan diamalkan hal itu. Kemudian daripada itu, harta dari seorang ayah atau seorang ibu diserahkan kepada anaknya yang laki-laki dan perempuan sama. Bolehkah? Halal. Lebih kecil untuk laki-laki, halal. Kalau ayah dan ibu sudah meninggal lalu difaraid dengan bagi sama, boleh Ustaz dengan kesepakatan? Boleh. Difaraid dengan yang laki-laki lebih kecil, boleh. Seharusnya kalau laki-laki lebih besar, kalau dia rela, kenapa? Tapi kalau ikut prosedural, kalau masih hidup ayah bundanya, suka-suka beliau bagi. Karena mereka punya nilai histori sebelumnya. Kenapa? Ada pertimbangan. Lalu diberikan ke suami kita lebih dikit, ya tidak masalah. Tidak bersalahan itu dengan hukum. Karena ada pertimbangan macam-macam. Jadi masalah harta ini dikaji dulu, yang pertama masih hidup yang punya harta atau sudah meninggal. Kemudian kita mungkin perempuan sering ngomong, kenapa saya perempuan harta setengah, laki-laki lebih banyak. Itu pun salah. Karena laki-laki tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya itu kewajiban. Baik dia kaya atau miskin. Sedangkan wanita tidak ada kewajiban demikian. Maka wanita sebenarnya lebih menang karena harta dia untuk dia. Kemudian ada orang buat septic tank indah dengan keramik, dia salat di atas itu, sah salatnya? Sah. Tapi kalau nyata septic tank langsung di atas itu, hukumnya makruh. Tapi dia khususkan, dia buat salat atas septic tank, itu kesalahan, itu dosa, berarti itu pelecehan syariat. Tapi kita salat karena tempatnya di situ, kita salat atas septic tank itu nol masalah itu. Kemudian harta gonogini dapat enggak jatah anak kalau kita cerai Ustaz? Dalam Islam enggak ada harta gonogini. Dalam Islam enggak ada harta seharkat, kecuali sama-sama cari duit, duit kita gabung, istri cari duit, suami cari duit, gabung. Dari duit itu kita enggak tahu berapa punya kita, berapa punya dia, itu baru ada gonogini. Tapi kalau kita yang cari duit, istri kita adalah sebab kita dapat rezeki, kita harus ingat selalu itu. Lalu ketika cerai, maka sunnah memberikan kepada mereka, bukan mereka punya setengah dari milik kita, tidak demikian. Karena mereka sudah sangat banyak membantu kita, banyak kewajiban kita dilakukan oleh mereka seperti merawat anak dan sebagainya. Maka adakah hak anak? Ini semua tentang kebijakan. Gimana suka boleh ini. Kebijakan asal disepakati, maka itulah yang terbaik. Ada tempat saya datang salat habis Jumat ada iyadah zuhur Ustaz. Di semua kitab fiqh Syafi'iyah tertulis boleh beli Fiqh Islam wa Adilatuh karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Apabila diyakini sah Jumat maka tak ada iyadah. Diragukan sah Jumat maka sunnah iyadah. Diyakini tidak sah Jumat wajib ulang Jumat. Apabila tidak diulang maka semua pendosa. Pada diragukan tidak sah Jumat, ada yang menyatakan wajib ulang duhur, ada yang menyatakan sunat ulang duhur. Ini masalah sangat. Karena masjid itu tidak mudah-mudah. Harus sewilayah satu masjid. Kita tiap kampung ada masjid. Kemudian orang yang salat itu mesti ahli negeri. Bukan anak kuliah yang mereka domisili sejenak di sini, apalagi di rumah sakit umum, para orang sakit yang salat. Misalnya di markas-markas kantor, kadang polisi, tentara yang bukan tempat domisilinya di sana, pegawai bukan tempat domisilinya di sana, dia Jumat di sana. Itu Jumat demikian, Jumatan, Jumat tidak sah itu. Dia mesti ada ahli negeri yang ngerti hukum minimal 40 orang, baru itu tidak ada lagi iyadah, dan di wilayah satu mukim satu masjid untuk Jumat. Jadi di Arab sendiri dibedakan mana masjid jami', mana masjid salat. Kita enggak, setiap masjid bisa Jumat. Ini yang membingungkan. Karena negeri kita tak ada aturan. Inilah tugas MPU, sudah ada lembaga Majelis Pemusyawaratan Ulama. Semoga ada gunanya. Ini tugas Depak juga, semoga ada gunanya. Yang memberdaya gunakan mereka yaitu PLT. Coba berdayakan sesuai. Kalau tidak itu kita duduk di tempat-tempat itu dosa. Karena tidak ada punya kerja, cuma ambil gaji tok. Kemudian daripada itu, fidyah puasa.
Bagaimana cara bayar fidyah puasa? Ustaz, saya lama tinggal puasa. Puasa yang tinggal kalau kita orang mampu puasa wajib qada. Kemudian ada kena fidyah. Fidyah bagi orang yang melangkahi tahun sudah mungkin qada tahun lalu, maka kena fidyah untuk setahun dia langkahi setengah bambu. Kalau dia tinggalkan puasa karena menyusui atau hamil, dan dia tinggalkan puasa karena anak yang ada di dalam perut, maka dia kena fidyah, kena qada. Kalau dia tinggalkan puasa karena dia takut kesehatan pribadi, cuma kena qada, tidak wajib fidyah. Kemudian emak saya Ustaz sudah tua dan sudah sakit-sakitan. Lalu saya suruh untuk tidak puasa, dia tidak mau. Saya suruh tinggal puasa, dia tidak mau. Akhirnya ada yang tinggal dari puasanya. Bagaimana tugas saya? Saya qada puasa beliau, hukumnya boleh. Wajibkah Ustaz? Tidak. Karena orang yang tidak mampu lagi berpuasa, cuma mereka diperintahkan untuk membayar fidyah. 1 hari setengah bambu, 183, 84, 85, surat Al-Baqarah. Tapi kalau kita qada puasa boleh, tapi tidak wajib hukumnya. Karena mereka pada posisi tidak wajib puasa. Karena berat. Ada saya dengar Tengku Ji ngomong tentang Bu Yahya keluar dari Islam. Saya nggak ngerti itu. Pertanyaan ini saya nggak ngerti. Mungkin yang dengar salah ngerti. Nanti terjadi umpama khilafiyah antara Bu Yahya, Somad dan sebagainya dan kita. Itu kita itu. Ketika khilafiyah terjadi jangan jadi masalah. Tapi pernyataan Tengku Ji keluar dari Islam ini saya nggak ngerti. Tolong telepon kembali. Telepon saya langsung bisa supaya kita luruskan. Kemudian daripada itu undur diri perlu saya tekankan. Itu malah rekom saya itu. Para habaib rekom saya. Buya Yahya, Idrus Samli, itu rekom saya itu. Adi Hidayat bukan rekom saya. Nah, jadi kalau nanti kurang jelas silahkan telepon saya langsung juga boleh. Kadang silap saya ngomong atau silap kita dengar. Nanti kita luruskan. Udah. Kemudian daripada itu, dalam permasalahan hidup, baik dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, saya nggak mungkin lagi Ustaz. Bukan karena ada kesalahan. Ini ada orang, saya Ustaz nggak cocok lagi sama suami sebab udah simpan laki lain di belakang itu. Itu yang kejadian, ada saya dapat demikian. Udah ada hubungan, masih bersuami. Maka kita katakan saya undur diri, itu salah. Tapi ini undur diri karena memang nggak tahan. Hidup terzalimi karena keadaan ABCD, hukumnya halal. Saya kerja ilegal di Malaysia. Contoh, saya nggak berpaspor atau paspor hidup visa tak hidup. Bagaimana uang yang saya dapat halal? Karena itu cuma aturan negara. Tidak jadi haram karena memang aturan negara yang kadang-kadang pembiaran terjadi terhadap hal itu. Cuma resiko harus tanggung sendiri. Itu masalah. Ada imam ambil HP dalam salat dengan cara dia matikan. Itu mungkin masih sah. Tapi dia ambil, dia lihat SMS-nya, WA-nya. Itu sah bukan mazhab kita. Mazhab orang ada yang demikian, mazhab kita tidak sah. Tapi kalau dia matikan itu mulia. Atau dia ambil, dia matikan dengan gerak yang tidak berturut-turut 3 kali. Sah. Kalau berturut-turut 3 kali, maka batal. Kalau dia baca WA, itu Tengku sakit namanya. Tengku, tolong dijelaskan masalah beda utang sama pinjaman. Kita pinjam batu asah, itu bukan pinjam namanya, minta dikit karena terkerok. Kita pinjam uang 1 juta, itu bukan pinjam namanya utang. Pada masalah ini kadang-kadang kita menjadi gusar, padahal ini tidak masalah. 0 masalah. Gimana teman? Ada uang bentar 1 juta, saya mau pinjam. Kalau pinjam uang semula dikembalikan, tak boleh dipakai. Tidak, paham pinjam di situ utang. Paham pinjam di situ utang. Namun apabila kita ngomong beneran utang, saya pakai uangnya, itu lebih mulia. Tapi tidak dalam adan pinjam batu asahnya, kita enggak kerok batu asah, enggak ada pahaman demikian. Pinjam uang 1 juta kita enggak pakai uangnya, enggak ada pahaman. Cuma ini semalau bahasa karena perbedaan pemahaman bahasa, tapi yang dimengerti demikian. Maka atas kemakluman demikian sudah sah demikian, tidak haram itu. Jadi yang bilang haram Ustaz, tidak. Kalau begitu haram kita belanja sekarang tidak ada ijab kabul, semua dosa, enggak halal semua itu. Itu perbandingannya. Semoga jadi ilmu untuk kita bersama. Kita berterima kasih kepada Bang Fajar yang sudah selalu mendukung kita. Hati-hati percaya pantang, percaya pamali.
itu bisa menyebabkan murtad. Hati-hati sangat pada hal-hal demikian, walau itu ada di Aceh. Jangan anggap itu kultur, karena kultur kita Islami, itu kultur Hinduistan itu. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marja'ul ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.